Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dibimbing. Ini coba. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi Ibu ingin mengingatkan sekali lagi ya terkait protokol kesehatan yang wajib kalian taati untuk tiap-tiap orang. Masih ingat kan 3 protokol kesehatan 3M? Yang pertama, memakai masker. 2, menjaga jarak. Yang ketiga yaitu rajin-rajin dalam mencuci tangan. Baiklah, karena minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bab reaksi, reduksi, dan oksidasi. Dan Ibu juga sudah memberikan tugas kepada kalian terkait membaca untuk bab selanjutnya, yaitu hukum dasar kimia. Apakah sudah dibaca? Sudah. Bagus. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait hukum dasar kimia. Kalau kalian sudah baca, ada yang ingat ada berapa hukum dasar kimia? Dan bisa menunjukkan. Angkat tangan. Oke, Isma, silakan. Ada 5, Bu. Yang pertama Lavoisier, yang kedua Proust, terus Dalton, Gay-Lussac, sama lagi Avogadro. Ya, tepuk tangan buat Isma. Ini ada 5 tujuan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan dan menerapkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dalam perhitungan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan dan juga menerapkan hukum perbandingan tetap atau Proust dalam perhitungan. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan dan menerapkan hukum perbandingan berganda atau Dalton dalam perhitungan. Yang keempat adalah menjelaskan dan menerapkan hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac dalam perhitungan. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu agar kalian dapat menjelaskan dan menerapkan hipotesis Avogadro dalam perhitungan. Sebelum Ibu menjelaskan terkait bab hukum dasar kimia, Ibu akan menampilkan atau mengilustrasikan mini eksperimen terkait salah satu hukum dasar kimia. Jadi mohon untuk diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, di sini sudah Ibu siapkan eksperimen sederhana yaitu terkait hukum dasar kimia. Menurut kalian kira-kira apakah massa sebelum dan sesudah yang direaksikan ini nanti sama atau berbeda? Beda. Sama. Beda. Kenapa kok beda? Kan udah direaksikan, jadi kan pastinya beda. Nah, kenapa kok sama Isma? Karena tadi dalam buku dikatakan massa sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah reaksi. Oke, kalau Hani sendiri sama apa tidak nanti? Kalau menurut saya sama, Bu. Oke, kita akan tahu hasilnya dengan percobaan kali ini ya anak-anak. Tolong dapat diperhatikan. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini bahan-bahannya ada cuka meja yang biasa dipakai di bakso-bakso. Ini juga ada balon, di sini ada balon. Ini adalah sodium bikarbonat atau baking soda dan ini adalah botol yang sudah Ibu isi dengan cuka. Nah, kalau kita timbang secara bersamaan, maka nantinya kedua benda ini akan memperoleh massa yaitu 120 gram. Nah, kemudian kita reaksikan keduanya. Nah, dari reaksi ini kita lihat bahwa sodium bikarbonat atau baking soda dengan asam cuka ini akan bereaksi yang ditunjukkan dengan adanya gelembung gas, yaitu gas CO2 dalam balon ini sendiri. Nah, seperti ini ya. Kita lihat, ini adalah salah satu contoh dari reaksi kimia sederhana antara cuka dengan baking soda yang menghasilkan gas CO2 yang terperangkap dalam gelembung atau balon ini. Oke, kita tunggu sampai reaksinya selesai. Oke, setelah reaksinya berhenti, yaitu ditandai dengan tidak ada gelembung sama sekali, kemudian kita timbang kedua reaksi tadi atau asam cuka dan sodium bikarbonat yang sudah bereaksi, yaitu ternyata massanya sama, 120 gram. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan percobaan tadi
Dan kalian tahu bahwa percobaan tadi itu sebenarnya merupakan salah satu contoh dari kelima hukum dasar kimia. Ada yang bisa menebak itu hukum yang keberapa? Pertama. Ya, benar, itu hukum dasar yang pertama atau hukum Lavoisier, di mana massa zat sebelum dan setelah reaksi itu sama. Nah, Ibu di sini akan memberikan contoh kedua, yaitu gimana kalau sini Ibu memiliki Ca ditambah O2 menjadi CaO. Ini CaO ya, bukan CaO bacanya, CaO. Nah, dan berdasarkan hukum Lavoisier, apabila di sini kita memiliki 3 gram Ca ditambah dengan 5 gram gas O2, maka otomatis akan terbentuk zat CaO sebanyak berapa? 8 gram. Nah, 8 gram. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum Lavoisier, di mana massa zat sebelum direaksikan, yaitu ini di sebelah kanan dari tanda panah, akan sama dengan massa zat yang sudah direaksikan, yaitu 8 gram. Dari contoh yang diberikan, apakah ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Ya, saya silakan. mau bertanya, di situ kan yang reaksi yang kiri itu gasnya O2, tapi kan kalau yang di kanan tuh cuma O, yang dulunya kemana ya Bu? Nah, pertanyaannya bagus. Ada yang mengerti nggak? Jawabannya kayak gimana? Belum, Bu. Oke. Sebenarnya kalian kan sudah mempelajari terkait reaksi setimbangan. Berarti kalau di kanan ada 2O, otomatis di kiri harus ada 2O juga kan? Nah, berarti yang kurangnya di mana? Kalau Ibu kasih gini, apakah sudah sama O-nya? Sudah. Nah, baik, sebelum kalian mereaksikan, kita harus ingat lagi, kita harus menyeimbangkan atau menyetarakan reaksinya terlebih dahulu, yaitu dengan memberikan koefisien di depannya. Ca ada 1, kemudian O, jadi 1. Oke, kemudian kita akan beralih ke hukum yang kedua, yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menampilkan video terkait hukum dasar kimia yang lainnya. Tolong untuk video ini diperhatikan dengan seksama. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan terkait hasil dari video ini. Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja strategi. Untuk masing-masing dari kalian, tolong tulis hasil diskusinya dalam kertas ini. Oke, silakan diperhatikan video berikut ya, kemudian lupa untuk didiskusikan dan juga ditulis hasilnya dalam LKPD tersebut. Baik Bu. Jangan lupa untuk dicatat hasil diskusinya, jangan hanya ditonton saja videonya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, waktu diskusinya telah habis. Dimohon untuk salah satu dari kalian membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, silakan ini. Dari hasil diskusi kami bertiga, kami menyimpulkan yang pertama, hukum Lavoisier. Setelah menonton video tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum kekalahan massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Dari hasil diskusi kami bertiga, untuk kesimpulan terakhir, hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda, apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka salah satu unsur tersebut tetap. Perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya hasil diskusinya dari yang disampaikan oleh Hani. Kemudian dari yang lainnya, apakah ada sanggahan ataupun tambahan dari yang lain? Saya, Bu. Oke, Salina, silakan. Untuk hukum Lavoisier, pada hukum Lavoisier ini hanya berlaku untuk keadaan tertutup. Benar sekali ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Salina, dan tidak salah juga terkait hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh Hani.
adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan apa sajakah yang bisa kita pelajari dari hukum dasar kimia ini? Silakan Hani untuk dapat menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum dasar kimia ada 5. Yang pertama, hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum Proust. Yang ketiga, hukum Dalton. Yang keempat, hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir, hukum Avogadro. Oke, benar sekali apa yang sudah disimpulkan dari Hani tadi ya anak-anak, bahwa kita sudah belajar banyak terkait hukum dasar kimia, yaitu ada 5 tadi. Dan kita juga sudah belajar terkait salah satu praktiknya dalam hukum dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari, bahwa asam cuka jika direaksikan dengan asam karbonat, natrium karbonat atau baking soda nantinya akan membentuk reaksi kimia. Terkait hukum dasar kimia, Ibu rasa sudah cukup ya. Kemudian untuk memantapkan pemahaman kalian terkait hukum dasar kimia, tolong buka buku paket halaman 50 terkait tugas-tugas atau soal-soal di sana bisa tolong dikerjakan dan minggu depan untuk dapat dikumpulkan. Dan Ibu mengingatkan sekali lagi untuk minggu depan kita akan mulai masuk ke stokiometri, yaitu perhitungan kimia. Jadi dimohon untuk dari kalian membaca bab terkait stokiometri terlebih dahulu. Baik, Ibu. Ibu akhiri pembelajaran kita terkait hukum dasar kimia sampai hari ini. Tolong untuk salah satu dari kalian dapat mengirim doa. Silakan Neni. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu akhiri kali ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.